Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum jami'an? Bertemu lagi dengan Bu Nikmah dalam mata pelajaran Bahasa Arab. Kali ini kita akan memasuki bab baru yaitu bab 3, Uhibbul Ansyatata, yang artinya saya suka beraktivitas. Di sini ada sedikit percakapan. Uhibbul ansyitah, uridu an akuna syurtiyan. Saya menyukai kegiatan atau beraktivitas, saya ingin menjadi polisi. Nah, teman yang lainnya mengucapkan uhibbul ansyitata, saya suka beraktivitas, uridu an akuna tabiban. Saya ingin menjadi dokter. Nah, untuk kita bisa bercakap semacam ini, kita perlu mempelajari beberapa mufrodat tentang uhibbul ansyatata. Materi hari ini masih ada hubungannya dengan materi minggu lalu tentang uhibbul lughatal arabiyyata. Mufrodatnya beberapa ada yang sama. Perhatikan ya. Yang pertama, sebelah kanan sendiri, di sana ada aktubu, yang artinya saya menulis. Kemudian, di sebelah tulisan aktubu, ada tulisan uktub, yang artinya tulislah. Nah, di situ ada tanda seru, berarti dia kata perintah, yang artinya tulislah, uktub. Begitu ya. Sekarang kita masuk pada gambar kedua, gambar yang tengah. Di sana ada perempuan menulis. Bahasa Arabnya, aktubu, saya menulis. Kemudian, di sebelahnya ada tulisan uktubi, yang artinya tulislah, wahai anak perempuan. Jadi artinya sama dengan uktub. Uktub atau uktubi artinya tulislah. Perbedaannya jika uktub digunakan untuk anak laki-laki. Misalnya Bu Nikmah berbicara dengan Hasan. Uktub ya Hasan. Sebaliknya jika Bu Nikmah berbicara dengan Fatimah, Bu Nikmah menggunakan uktubi. Uktubi ya Fatimah, begitu ya. Lanjut ke gambar ketiga. Di sana ada siswa yang sedang mendengarkan. Bahasa Arabnya asma'u. Asma'u, yang artinya saya mendengarkan. Kemudian di sebelahnya terdapat tulisan isma', yang artinya dengarlah. Nah, begitu ya. Lanjut, kita masuk pada gambar keempat. Di sana ada anak perempuan yang sedang mendengarkan. Bahasa Arabnya asma'u. Saya mendengarkan. Sama ya? Namun, untuk kata perintahnya ada sedikit perbedaan, yaitu isma'i. Nah, dengarlah, gitu ya. Sama dengan uktubi, isma'i. Untuk membuat kata seperti ini, nanti akan kita bahas ya. Lanjut ke mufrodat berikutnya. Di sana ada anak laki-laki yang sedang minum. Bahasa Arabnya ashrobu. Saya meminum atau saya minum. Kemudian di sebelahnya ada tulisan ishrob yang artinya minumlah. Ishrob, minumlah. Kemudian di sebelahnya ada gambarnya perempuan yang sedang minum. Bahasa Arabnya ashrobu, saya meminum. Atau ishrobi, minumlah. Gitu ya. Kita lanjut pada mufrodat berikutnya. Wah, di sini ada siswa yang sedang masuk kelas. Bahasa Arabnya adkhulu, saya masuk. Atau udkhul, masuklah. Kemudian yang ada di sebelahnya
ada gambarnya siswi perempuan yang sedang di pintu atau dia akan masuk kelas. Bahasa Arabnya, maaf, dia sedang keluar kelas. Bahasa Arabnya akhruju. Saya keluar atau ukhruji yang artinya keluarlah, begitu ya. Nah, jadi anak perempuan itu sedang berada di pintu, dia ingin keluar. Mungkin akan beristirahat, begitu ya. Kita lanjut pada gambar sebelahnya. Wah, di sana ada bapak-bapak yang sedang apa itu ya? Sedang menonton televisi. Bahasa Arabnya anduru. Anduru. Yang artinya saya melihat atau undur. Lihatlah. Kemudian mufrodat berikutnya yaitu ajlisu. Yang artinya saya duduk atau ijlis. Duduklah. Ijlis, duduklah. Berikutnya ada al-arbu. Al-arbu yang artinya saya bermain atau il'ab. Il'ab yang artinya bermainlah. Kemudian yang terakhir ada gambarnya orang yang sedang bersepeda. Bahasa Arabnya arkabu. Saya mengendarai atau irkab. Kendarailah. Gitu ya. Baik, kita masuk pada materi berikutnya tentang at-tarakibu atau tata bahasa. Iqra wandur at-tarakiba at-taliyah. Baca dan lihatlah susunan kalimat di bawah ini. Yang pertama, ya Solih, wahai Solih, ta'allam al-lughatal arabiyyata. Belajarlah bahasa Arab. Nah, itu ta'allam kata perintah untuk orang laki-laki. Karena di sini berbicara dengan Solih. Kemudian, kalimat yang berikutnya, ijlis alal kursi. Duduklah di atas kursi. Nah, kata perintahnya adalah ijlis, duduklah. Berikutnya, iqra al-kitabah. Bacalah buku itu. Kata perintahnya adalah iqra, bacalah. Kalimat yang terakhir ada uktub ad-darsah. Tulislah pelajaran. Nah, kata perintahnya yang mana ya kira-kira? Oh iya, kata perintahnya uktub. Tulislah. Nah, ini adalah kata perintah untuk orang laki-laki. Misalnya Bu Nikmah berbicara dengan Fauzan, maka menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. Ta'allam, ijlis, iqra, uktub, begitu ya. Lanjut, ketika kita berbicara dengan orang perempuan, misalnya, ya Fatimah, hei Fatimah, ta'allami. Nah, ta'allami al-lughatal arabiyyata. Belajarlah bahasa Arab. Kalau tadi berbicara dengan orang laki-laki menggunakan ta'allam. Kalau berbicara dengan orang perempuan atau teman perempuan menggunakan ta'allami. Ditambah dengan huruf ya di belakangnya ya. Kemudian, ijlisi alal kursi. Duduklah di atas kursi. Kalau tadi, ijlis. Untuk orang laki-laki. Kalau untuk orang perempuan, ijlisi. Begitu ya. Kemudian, iqra'il kitabah. Bacalah buku itu. Nah, ya Fatimah, iqra'il kitabah. Hei Fatimah, bacalah buku itu. Kemudian yang terakhir ada uktubid darsa. Tulislah pelajaran itu. Nah, semua yang berbicara dengan Fatimah menggunakan huruf ya di bagian akhir. Ta'allami, ijlisi, iqro'i, uktubi. Gitu ya. Sedangkan yang berbicara dengan Solih tidak ada huruf ya-nya. Kemudian yang ketiga, kita berbicara dengan orang banyak atau teman-teman yang banyak. Ayuhat talamizu, contohnya.
Hai murid-murid, nah begitu ya. Atau ayyuhal asdiqo, hai teman-teman, begitu. Berarti orang yang diajak bicara banyak ya. Kalimat perintahnya, ta'allamu al-lughatal arabiyyata. Belajarlah bahasa Arab. Nah, kalau sekarang ditambah dengan huruf wawu dan alif di bagian akhir. Ta'allamu. Gitu ya. Kemudian, ijlisu alal kursi. Duduklah di atas kursi. Iqra'ul kitabah. Bacalah buku itu. Uktubud darsa. Tulislah pelajaran. Misalnya Bu Nikmah berbicara dengan anak-anak kelas 6A semuanya atau anak-anak kelas 6B semuanya menggunakan kalimat seperti ini. Ta'allamu, belajarlah kalian semuanya. Ijlisu, duduklah kalian semuanya. Iqra'u, bacalah kalian semuanya. Atau uktubu, tulislah kalian semuanya. Begitu ya? Bisa kita pahami ya? Nah, berikutnya untuk mengingat, lihatlah tabel ini. Kata perintah dalam bahasa Arab disebut dengan fi'lul amri atau fi'il amr. Adalah kata yang menunjukkan permohonan atau perintah untuk melakukan sesuatu. Contohnya, iftah al-baba, bukalah pintu itu. Nah, iftah itu kata perintah atau fi'il amr, begitu ya? Nah, di sini ada beberapa tabel. Fi'il amr atau permohonan kata perintah. Yang pertama, ada imsah. Untuk orang laki-laki, kita bicaranya menggunakan imsah. Misalnya Bu Nikmah berbicara dengan Farhan. Imsah ya Farhan, hapuslah Farhan, begitu. Ketika Bu Nikmah berbicara dengan Devi, menggunakan imsahi. Diingat ya, ditambah dengan huruf ya di belakangnya. Hapuslah ya Devi, begitu. Lanjut, nazif, bersihkanlah. Ketika Bu Nikmah berbicara dengan Farhan menggunakan nazif. Nazif ya Farhan, bersihkan Farhan. Nah, begitu. Atau ketika Bu Nikmah berbicara dengan Fatma menggunakan nazifi. Bersihkan ya. Siapa tadi yang Bu Nikmah bicara? Fatma. Bersihkan ya Fatma, nazifi ya Fatma. Nah, begitu ya. Kemudian berikutnya yang ketiga ada ikro. Bacalah, itu untuk orang laki-laki. Untuk orang perempuan menjadi ikro'i. Bacalah. Nah, kemudian ada aknusu. Sapulah. Maaf, uknus, sapulah atau uknusi. Kalau yang sebelah kanan, perintah untuk orang laki-laki. Ketika kita berbicara dengan teman laki-laki. Kalau yang sebelah kiri, perintah untuk orang perempuan. Ketika kita semuanya berbicara dengan teman perempuan. Maka menggunakan tabel yang kiri. Begitu ya. Kemudian ada lagi iftah. Bukalah atau iftahi. Atau aqfil atau aulik yang artinya tutuplah. Ketika dengan orang perempuan menjadi aqfili atau auliki, begitu ya. Kemudian ada ijlis, duduklah untuk orang laki-laki. Untuk orang perempuan menjadi ijlisi. Berikutnya ada kum dan kumi atau khud dan khudi. Begitu ya materi hari ini. Mungkin sekian pembelajaran bahasa Arab hari ini. Semoga anak-anakku semuanya bisa memahami ya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan ke Bu Nikmah. Tetap semangat semuanya, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa.